Halo pemirsa, sorotan dunia hadir menemani Anda dengan beragam informasi seputar peristiwa dan isu global dari berbagai belahan dunia. Bersama saya Arif Rifai, inilah sorotan dunia selengkapnya. Pemirsa, pengungsi dari Provinsi Suwaida di Suriah menghadapi kondisi kemanusiaan yang memprihatinkan di kamp-kamp sementara di luar Quneitra. 2 bulan pasca bentrokan berdarah memaksa mereka mengungsi. Pengungsi mengaku hidup mereka kini lebih buruk dari kematian. Gambaran kondisi kamp menunjukkan tenda-tenda reot tanpa fasilitas dasar. Warga terlihat menggantung pakaian di jemuran darurat. Pengungsi mengaku tenda yang mereka huni dalam kondisi sangat buruk. Mereka menyebut anak-anak tidak bisa bersekolah meski tahun ajaran sudah dimulai. Mereka mengungkapkan hidup di kamp lebih buruk dari kematian dan menyatakan sudah kehilangan makna hidup. Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan sekitar 190.000 orang mengungsi dari konflik Suwaida. Sebagian besar mengungsi ke daerah pedesaan Damaskus dan Quneitra dengan kondisi yang memprihatinkan. Berdasarkan data Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia, perang suku antara kaum Baduy dan faksi Druze di Suwaida telah menelan hampir 1.895 korban jiwa hingga akhir Agustus 2025. Sementara itu pada Desember 2024, kelompok bersenjata dipimpin Hayat Tahrir al-Syam mengambil alih kekuasaan di Suriah. Kelompok itu baru saja dihapus dari daftar teroris Amerika Serikat dan bergabung dalam Tentara Suriah Baru. Ahmad al-Shara kemudian diangkat sebagai presiden transisi dengan janji membentuk pemerintah inklusif. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tampil untuk pertama kalinya di atas panggung konferensi tingkat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat. Dalam kesempatan pertama, Presiden Prabowo memberikan pidatonya mengenai solusi 2 negara untuk Palestina dan Israel. Dalam kesempatan di atas mimbar kehormatan konferensi tingkat tinggi PBB pada Selasa dini hari, Presiden Prabowo Subianto memberikan pidato mengenai solusi 2 negara bagi Palestina dan Israel di hadapan delegasi seluruh negara yang berlangsung di markas PBB New York, Amerika Serikat. Mengenakan setelan jas dan peci hitam, Presiden Prabowo memberikan pidatonya setelah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, dan Presiden Portugal Marcelo Rebelo de Sousa. Presiden Prabowo memberikan apresiasi terhadap pemimpin sidang KTT PBB pada kali ini, yakni Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud, serta didampingi Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Mengenai solusi 2 negara terhadap Israel dan Palestina, Presiden Prabowo memberikan rasa simpatinya atas tragedi berkepanjangan yang terjadi di Gaza, Palestina. Melalui momentum ini, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia akan mendukung solusi 2 negara guna mengakhiri konflik Israel dengan Palestina. Thousands of innocent lives, many of them women and children, have been killed. Famine looms. Human catastrophe is unfolding with our eyes. We condemn all acts of violence against innocent civilians. Therefore, it is today with dignity that we gather to take our historical responsibility. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kehadiran Presiden Prabowo Subianto secara langsung di dalam sidang Majelis Umum PBB mengandung makna penting bagi negara yang hadir. Salah satunya adalah sebagai bentuk suara Indonesia yang memiliki peran kuat sebagai negara Global South di dunia saat ini. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Fad Nabil Amulacela mengungkapkan kehadiran secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Delegasi Indonesia memiliki 2 makna penting dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat. Prabowo membawa pesan tersirat untuk menegaskan suara Indonesia sebagai negara Global South hingga mampu memajukan isu nasional terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Adapun juga Prabowo nantinya akan melaksanakan sejumlah pertemuan bilateral dengan berbagai delegasi negara yang hadir pada KTT kali ini. Pada kesempatan ini, Presiden Prabowo secara keras mengutuk tindakan kekerasan atas warga sipil yang terjadi di Palestina dalam konflik berkepanjangan dengan Israel. Indonesia juga turut menyatakan kesiapannya untuk menyediakan bantuan pasukan penjaga perdamaian
atas konflik kedua negara tersebut. Diketahui memang sidang Majelis Umum PBB ke-80 tahun kali ini membawa tema Better Together 80 Years and More for Peace, Development and Human Rights dengan membawa isu global seperti perdamaian, keamanan, perubahan iklim, dan pemajuan HAM serta berbagai kerjasama internasional lainnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Inggris, Australia, dan Kanada secara resmi mengakui negara Palestina. Langkah ini memicu reaksi marah dari Israel yang menolak kemungkinan terbentuknya negara Palestina. Inisiatif terkoordinasi 3 negara persemakmuran ini mencerminkan kemarahan atas perang Israel di Gaza dan perluasan permukiman di tepi barat yang dianggap menghambat solusi 2 negara. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menegaskan pengakuan ini bertujuan menghidupkan kembali harapan perdamaian dan bukan sebagai hadiah bagi Hamas. Starmer menyebut Inggris bergabung dengan lebih dari 150 negara yang telah mengakui Palestina. I state clearly, as Prime Minister of this great country, that the United Kingdom formally recognizes the state of Palestine. I set out in July the terms upon which we would act in line with our manifesto to recognize Palestinian statehood. That moment has now arrived. So today, to revive the hope of peace and a two-state solution, I state clearly, as Prime Minister of this great country, that the United Kingdom formally recognizes the state of Palestine. We recognized the state of Israel more than 75 years ago as a homeland for the Jewish people. Today, we join over 150 countries who recognize a Palestinian state also. A pledge to the Palestinian and Israeli people that there can be. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak keras langkah tersebut dan menegaskan negara Palestina tidak akan pernah terwujud. Sementara itu, Hamas mendorong komunitas internasional untuk mengisolasi Israel. Di hari yang sama, Portugal juga mengumumkan pengakuan terhadap Palestina. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, militer Ukraina semakin serius mengembangkan teknologi robot untuk digunakan di medan tempur. Langkah ini diharapkan bisa meningkatkan efisiensi operasi dan mengurangi korban jiwa di tengah konflik berkepanjangan dengan Rusia. Rekaman uji coba menunjukkan kendaraan robotik darat dengan berbagai fungsi seperti membawa amunisi, melakukan misi pengintaian, hingga memberikan dukungan tembakan di garis depan. Pihak militer menyebut teknologi ini sebagai solusi untuk mengatasi kekurangan pasukan tempur yang jadi masalah serius. Sejumlah pakar menilai penggunaan robot tempur bisa membuka era baru dalam strategi pertahanan Ukraina. Namun mereka mengingatkan ada tantangan teknis dan etis, termasuk risiko kerusakan sistem atau penyalahgunaan teknologi. Di tengah pertempuran yang terus berlanjut, Ukraina berupaya mengimbangi keunggulan militer Rusia dengan inovasi teknologi. Robot tempur diperkirakan akan semakin banyak digunakan di medan perang ke depan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkapkan kekecewaannya terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin dalam konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Trump menyebut Putin telah mengecewakan dirinya terkait dengan perang Ukraina. Trump menyatakan dirinya awalnya mengira konflik Ukraina akan menjadi yang paling mudah diselesaikan karena hubungan pribadi yang selama ini dijalin dengan Putin. Namun dalam pernyataannya, Trump mengaku Putin telah benar-benar mengecewakan harapannya. Selain membicarakan Ukraina, konferensi bersama ini juga menegaskan hubungan erat antara Washington dan London di bawah pemerintahan baru Starmer. Kedua pemimpin menyatakan komitmen untuk terus menekan Rusia dan memberikan dukungan penuh bagi Kiev. Trump juga menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak akan menyerahkan Ukraina dan akan terus membahas opsi diplomatik serta militer. Sementara itu, PM Starmer menilai komentar Trump menandai babak baru dalam tekanan politik internasional terhadap Kremlin. Pernyataan Trump menjadi sorotan mengingat selama ini ia dianggap memiliki hubungan dekat dengan Putin. Banyak pengamat menilai komentar ini menunjukkan adanya pergeseran sikap Trump terhadap Rusia. Hingga kini belum ada respon resmi dari Kremlin, namun pernyataan terbuka Trump diperkirakan akan menambah ketegangan dalam hubungan Moskow-Washington.
Di saat perang Ukraina belum menunjukkan tanda mereda, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Denmark memimpin latihan militer bersama di Greenland, melibatkan ratusan pasukan dari sejumlah anggota NATO di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap Rusia dan tegangan dengan Amerika Serikat. Latihan bertajuk Arctic Like 2025 ini melibatkan lebih dari 550 pasukan dari Denmark, Prancis, Jerman, Swedia, dan Norwegia. Komandan Arktik Denmark menyebut Rusia sebagai kekuatan regional yang harus diwaspadai, sekaligus menekankan hubungan baik dengan militer Amerika Serikat. Dalam sesi latihan, pasukan Denmark melakukan simulasi penyergapan kapal dengan dukungan pasukan khusus, diamati oleh perwakilan militer dari Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Swedia, dan Jerman. Atraksi juga dilengkapi dengan jet tempur F-16 dan latihan tembak langsung. Latihan ini bertujuan untuk memperkuat kesiapan operasional militer Denmark dan Greenland, serta meningkatkan kapabilitas respon bersama NATO menghadapi potensi ancaman di kawasan Arktik dan Atlantik Utara. Fiska Israel, redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Suasana hening pedesaan Pennsylvania Selatan mendadak berubah menjadi medan tembak. 3 polisi tewas dan 2 lainnya luka-luka dalam insiden penembakan yang mengejutkan warga. Pelaku yang diduga terlibat dalam kasus domestik akhirnya ditembak setelah konfrontasi panjang dengan pihak berwenang. Shooter is dead. I can confirm. Peristiwa berlangsung di kawasan pedesaan tempat yang biasanya sunyi dan damai. Kehadiran polisi ke lokasi awalnya untuk menindaklanjuti laporan kekerasan dalam rumah tangga yang telah dilaporkan sehari sebelumnya. Namun situasi berubah drastis saat pelaku membuka tembakan langsung ke arah petugas. Tembakan beruntun menyebabkan 3 anggota polisi tewas di tempat, sementara 2 lainnya terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dalam konfrontasi yang memanjang, petugas lain turun ke TKP dan balas menembak. Pelaku akhirnya tewas di tempat. Catatan nasional menunjukkan puluhan polisi di Amerika Serikat tewas setiap tahun dalam tugas. Banyak diantaranya akibat senjata api dalam insiden domestik yang tak terduga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sorotan Dunia. Pemirsa, pameran kekuatan militer Cina semakin nyata. Angkatan Laut Tentara Pembebas Rakyat menunjukkan kapal induk terbaru mereka, Fujian, pada Senin 22 September 2025 lalu. Sejumlah pesawat tempur melakukan uji lepas landas dan pendaratan di atas kapal tersebut. Angkatan Laut Tentara Pembebas Rakyat Cina memamerkan kekuatan kapal induk terbaru Fujian pada Senin 22 September 2025. Rekaman memperlihatkan kru Angkatan Laut mempersiapkan pesawat Chongqing 600, pesawat tempur siluman C-35 dan jet tempur C-15T untuk lepas landas. Pesawat tersebut melakukan penerbangan dan mendarat sempurna di atas kapal induk Fujian. Media resmi Cina menyebut uji ini menggunakan teknologi katapult elektromagnetik dan sistem pendaratan revolusioner. Fujian yang berkode Type 003 akan menjadi kapal induk operasional ketiga, setelah Liaoning Type 001 dan Shandong Type 001A. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menara Eiffel di Paris pada Minggu 21 September malam terang benderang dengan pesan solidaritas menjelang sidang Majelis Umum PBB. Hal ini terjadi setelah Presiden Emmanuel Macron menegaskan Prancis akan segera resmi mengakui negara Palestina. Menara Eiffel menampilkan bendera Palestina dan Israel yang dipisahkan oleh gambar merpati damai. Warga dan wisatawan terlihat berjalan di sekitar menara, sementara pedagang kaki lima menata miniatur Menara Eiffel untuk dijual. Sebuah kapal juga terlihat melintas di Sungai Seine di bawah menara yang bercahaya.
Sebelumnya Presiden Macron menyatakan Timur Tengah sedang memasuki awal perjalanan menuju perdamaian, seiring semakin banyak negara yang secara resmi mengakui Palestina. Setelah Kanada, Australia, dan Inggris mengakui negara Palestina, mereka menegaskan Hamas tidak boleh memiliki peran dalam pemerintahannya di masa depan. Sedikitnya 10 negara termasuk Prancis, Belgia, Luxembourg, Portugal, Malta, Andorra, dan San Marino diperkirakan akan mengikuti langkah tersebut dalam sesi khusus Majelis Umum PBB ke-80 tentang Palestina. Saat ini 151 dari 193 negara anggota PBB telah mengakui negara Palestina. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, di depan peserta konferensi tingkat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan masa depan Israel dan Palestina sebagai bagian dari tanggung jawab anggota PBB. Adapun Prabowo memastikan Indonesia siap untuk menyalurkan pasukan penjaga perdamaian apabila dibutuhkan. Dalam pidatonya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan nasib Palestina dan Israel merupakan bagian penuh dari tanggung jawab seluruh anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Melihat kondisi konflik Palestina saat ini, Indonesia dengan tegas mengutuk segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil dan menutup potensi kemerdekaan negara di Timur Tengah tersebut. Prabowo menekankan satu-satunya jalan menuju perdamaian atas konflik Palestina dan Israel, yakni solusi dua negara. Adapun sebelumnya beberapa negara di benua Eropa turut mendukung kemerdekaan Palestina seperti Prancis hingga Britania Raya. Indonesia juga turut menyatakan kesiapannya untuk menyalurkan pasukan penjaga perdamaian atas penyelesaian konflik Israel dan Palestina apabila dibutuhkan. Acts of violence against innocent civilians. Therefore, it is today with dignity that we gather to take our historical responsibility. This responsibility speaks not only to the fate of Palestine, but also to the future of Israel, and also the very credibility of the United Nations. We condemn all violence against innocent civilians. Therefore, Indonesia once again reiterates its commitment to the two-state solution in the Palestine problem. Sebagai informasi, konferensi tingkat tinggi ini akan berlangsung pada 23 hingga 29 September 2025 di markas besar PBB New York, Amerika Serikat. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ketegangan politik di Peru kembali menghambat akses menuju salah satu destinasi terkenal dunia, Machu Picchu. Ratusan orang terlihat menumpuk di stasiun kereta setelah blokade jalur transportasi yang dilakukan demonstran. Blokade tersebut merupakan bagian dari aksi protes terkait tuntutan ekonomi dan politik yang belum juga terpenuhi. Di stasiun kereta dekat Cusco, ratusan wisatawan terlihat antri panjang menunggu kereta pertama yang diizinkan berangkat menuju Machu Picchu. Selama beberapa hari, akses menuju situs warisan dunia itu terputus total setelah demonstran menutup rel dan jalur masuk utama. Blokade ini dilakukan oleh kelompok warga yang menyampaikan ketidakpuasan atas kebijakan pemerintah. Mereka menuntut pemenuhan janji-janji politik dan perbaikan kondisi ekonomi yang semakin terpuruk. Setelah negosiasi cukup panjang, blokade dibuka sementara. Para wisatawan yang terdampak menyambut lega, namun tak sedikit yang masih khawatir akan terulang kembali. Machu Picchu merupakan jantung pariwisata Peru, dikunjungi hingga lebih dari 1,5 juta turis setiap tahun. Blokade yang terjadi berkali-kali dalam beberapa bulan terakhir sudah membuat perekonomian lokal terhenti. Pemerintah Peru saat ini berusaha menyeimbangkan antara meredakan tekanan politik dari aksi protes dan memulihkan stabilitas pariwisata. Namun negosiasi dengan para demonstran masih belum membawa keputusan final. Jika tuntutan tak dipenuhi, resiko blokade ulang masih terbuka lebar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, putusan terbaru Mahkamah Agung Amerika Serikat membuka jalan bagi polisi untuk lebih bebas melakukan penghentian imigrasi di Los Angeles. Batasan yang sebelumnya diterapkan resmi dicabut oleh pengadilan tertinggi. Kebijakan ini memunculkan reaksi beragam. Dengan putusan baru ini, petugas kepolisian kini memiliki wewenang lebih luas untuk berhentikan pengemudi atau warga yang dicurigai melanggar aturan imigrasi. Sebelumnya, batasan telah diterapkan untuk melindungi komunitas imigran dari tindakan sewenang-wenang.
Kelompok hak sipil menyatakan keprihatinan, menyebut putusan ini berisiko memicu profiling rasial dan meningkatkan ketidakadilan sosial. Mereka memperingatkan komunitas imigran akan hidup dalam ketakutan lebih besar di kawasan Los Angeles. Sebaliknya, pejabat federal menyambut putusan ini sebagai kemenangan dalam penegakan hukum imigrasi. Menurut mereka, batasan yang lama telah memperlemah upaya menangani masalah keamanan perbatasan dan penegakan hukum. Hingga kini pengamat menyebut putusan Mahkamah Agung dapat menjadi presiden hukum untuk kota-kota lain di Amerika Serikat yang selama ini memiliki batasan serupa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Internasional John F. Kennedy, New York untuk menghadiri sidang Majelis Umum ke-80 PBB. Kedatangannya disambut antusias oleh diaspora Indonesia yang berebut untuk berfoto dan bersalaman. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendarat di Bandar Udara Internasional John F. Kennedy, New York pada Sabtu 20 September 2025 sekitar pukul 16.50 waktu setempat atau 03.50 waktu Indonesia Barat. Kunjungan ini dilakukan untuk menghadiri sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa di mana Prabowo dijadwalkan berpidato pada Selasa 23 September 2025 mendatang. Sambutan meriah dari diaspora Indonesia mewarnai kedatangan Prabowo di hotel tempatnya menginap. Momen hangat terlihat saat Prabowo menyempatkan diri untuk bersalaman, memberikan tanda tangan, serta berfoto bersama para warga yang telah menunggunya. Dua orang anak berpakaian adat Betawi turut menyambut Prabowo dengan memberikan buket bunga. Dalam momen tersebut, seorang ibu memperkenalkan putrinya, Gabriela Panjaitan, untuk bersalaman dengan Presiden, menambah kehangatan suasana penyambutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menaker Yasirli melepas 1.300 peserta magang ke Jepang di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bandung, Jawa Barat pada Sabtu 20 September 2025. Yasirli mengatakan ini merupakan salah satu bentuk kerjasama erat antara Indonesia dan Jepang yang telah terjalin selama bertahun-tahun. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli didampingi Dirjen Bina Lovotas Agung Nur Rohmat melepas 1.300 peserta magang ke Jepang di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bandung, Jawa Barat. Para peserta akan menjalani magang di perusahaan manufaktur, pertanian, konstruksi, perawat lansia, perhotelan, dan pengolahan makanan antara lain di kota Hokkaido, Osaka, Okinawa, hingga Fukuoka, Jepang. Yasirli mengatakan program magangnya bertema Belajar ke Negeri Sakura, Berkarya untuk Nusantara. Ini merupakan salah satu bentuk kerjasama erat antara Indonesia dan Jepang yang telah terjalin selama bertahun-tahun. Yasirli menegaskan program pemagangan ini tak hanya memberikan kesempatan kepada generasi muda Indonesia untuk meningkatkan keterampilan teknis, kedisiplinan, dan etos kerja, tetapi juga membuka wawasan global yang sangat berharga bagi masa depan bangsa. Yang adik-adik juga harus pegang adalah semangat untuk maju. Masa magang adalah masa kita untuk belajar, bukan masa untuk panen, untuk bersenang-senang. 2 tahun, 3 tahun itu masa yang pendek. Ingat, kesempatan di luar negeri mahal. Adik-adik harus bisa manfaatkan setiap jam yang ada untuk belajar sesuatu yang baru. Menaker juga menghimbau agar para peserta memanfaatkan kesempatan magang ini untuk menimba ilmu dan pengalaman sebanyak-banyaknya bagi keterampilan teknis maupun soft skills. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, keikutsertaan Indonesia di Expo 2025 Osaka berhasil raih komitmen investasi 23,8 miliar dolar Amerika Serikat dengan target realisasi mulai dari 2026. Presiden Prabowo Subianto hadir langsung mendukung pencapaian tersebut.
Indonesia berhasil mencatat komitmen investasi sebesar 23,8 miliar dolar Amerika Serikat di Expo 2025 Osaka dengan target realisasi mulai tahun 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengunjungi Pavilion Indonesia pada Sabtu 20 September 2025 sebagai bentuk dukungan terhadap pencapaian strategi tersebut. Partisipasi Indonesia di Expo 2025 Osaka juga dimanfaatkan untuk memperkuat citra nasional dengan menegaskan komitmen pada pembangunan berkelanjutan. Pavilion Indonesia mengusung konsep kapal besar yang melambangkan bangsa bahari dan visi Indonesia Emas 2045. Seperti dijelaskan oleh Vivi Yulaswati, Deputi Ekonomi dan Transformasi Digital Bappenas, serta Komisaris Jenderal Pavilion Indonesia. Pavilion ini berhasil menarik perhatian tokoh-tokoh dunia, termasuk Pangeran, Perdana Menteri, dan Menteri. Konsep besar dari Pavilion Indonesia sebenarnya menggambarkan sejarah panjang kehidupan masyarakat Indonesia sebagai bangsa maritim. Jadi Pavilion Indonesia ini merepresentasikan kapal besar ya, yang tentunya kita kenal bahwa sebagai bangsa bahari tidak saja dari sisi kapalnya, tetapi juga kehidupan budaya, kuliner, dan juga kehidupan alam sangat erat kaitannya dengan laut. Pengunjungnya tentunya sebagian besar dari Jepang, ya mereka sangat antusias. Namun juga kita mendapat kunjungan banyak dari pengunjung negara-negara lain. Kemudian juga dari prominent people, ya ada beberapa prince, kemudian Perdana Menteri untuk hadir juga di sini secara khusus, dan juga tentunya dari Indonesia. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Rahmat Pambudi juga hadir dalam kegiatan ini. Penyelenggaraan Expo juga menjadi ajang untuk memperluas kerjasama di bidang pariwisata dan perdagangan. Dukungan datang dari berbagai pihak, termasuk kementerian, pemerintah daerah, pelaku bisnis, dan masyarakat. Miwako, seorang pengunjung asal Jepang, mengungkapkan kesan positif setelah 2 kali mengunjungi Pavilion Indonesia, mengapresiasi dekorasi yang nyata, pertunjukan projection mapping yang memukau, serta keramahan staf yang membuat pengalamannya semakin berkesan. いろいろ SNS ですごくインドネシアがフルオブエナジー、そうです。すごいいつも元気いっぱいで歌ってて楽しそうだったんで、入ってみてすごく最初のところが涼しくて感動して、あとこう動物とか森とかの様子がすごくリアルな感じで。Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, banjir besar melanda Pakistan Timur. 1,2 juta orang terdampak, 250 ribu warga terpaksa mengungsi dari rumah mereka. Tragedi ini menjadi salah satu bencana terburuk yang dialami Pakistan dalam beberapa tahun terakhir. Gambar dari lokasi menunjukkan air lumpur yang merendam permukiman, sawah, dan pasar. Sejumlah desa tenggelam hingga menyisakan atap rumah. Sementara warga terpaksa mengungsi dengan perahu darurat. Anak-anak dan lansia menjadi kelompok paling rentan dalam proses evakuasi di sejumlah daerah. Banjir juga melumpuhkan jalan nasional dan merusak jembatan penghubung. Kondisi ini menyulitkan pengiriman bantuan serta memutus akses ke wilayah pedalaman yang terisolasi. Ratusan sekolah dan fasilitas kesehatan juga tergenang, menyisakan tantangan baru dalam penanganan darurat. Pemerintah Pakistan telah mengerahkan ribuan anggota militer dan tim SAR untuk melakukan evakuasi, pencarian dan penyaluran logistik. Tentara menggunakan helikopter untuk menjatuhkan paket bantuan ke desa-desa yang terputus dari jalur darat. Sejumlah organisasi kemanusiaan menyalurkan obat-obatan, selimut, dan bahan pangan pokok. Otoritas Pakistan menyatakan operasi penyelamatan akan terus dilakukan hingga seluruh warga terjangkau. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Amerika Serikat, pemirsa, dalam suasana berduka, istri dari aktivis konservatif Amerika Serikat Charlie Kirk, Erika, menyampaikan pesan mengharukan. Meski suaminya ditembak mati, ia mengaku memilih untuk mengampuni pelaku sambil menegaskan itulah sikap yang akan diambil oleh Kirk sendiri. Dengan penuh emosi, Erika Kirk berbicara di depan hadirin. Ia mengatakan suaminya meninggal tanpa penyesalan dan imannya membuat ia mampu memaafkan pelaku. Kematian Charlie Kirk mengguncang komunitas konservatif di Amerika. Ia dikenal sebagai pendiri Turning Point USA, organisasi yang menggerakkan generasi muda konservatif. Dukungan dan ucapan bela sungkawa datang dari berbagai pihak, termasuk politisi ternama. I forgive him.
I forgive him because it was what Christ did and is what Charlie would do. The answer to hate is not hate. The answer we know from the gospel is love and always love. Sementara itu pelaku penembakan Tyler Robinson sudah ditangkap dan dijerat dakwaan pembunuhan. Saat ini proses hukum masih berjalan, namun pesan pengampunan Erika dianggap jadi suara penenang di tengah emosi dan polarisasi politik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wakil Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mansur bin Zayed Al Nahyan memimpin delegasi negerinya dalam KTT Darurat Arab Islam dan sesi khusus Dewan Kerjasama Gulf di Doha. Dalam pernyataan resmi, Uni Emirat Arab menyatakan dukungan penuh untuk Qatar yang menjadi target serangan Israel. Wakil Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mansur bin Zayed Al Nahyan memimpin delegasi negerinya dalam KTT Darurat Arab Islam dan sesi khusus Dewan Kerjasama Gulf di Doha pada Senin 15 September 2025. Rekaman menunjukkan kedatangan Sheikh Mansur di Bandara Internasional Hamad dan keikutsertaannya dalam forum pimpinan regional. Dalam pernyataan KTT, Uni Emirat Arab menyatakan solidaritas penuh untuk Qatar terhadap serangan Israel, serta menegaskan pentingnya hukum internasional dan kedaulatan nasional. Uni Emirat Arab menyebut keamanan Gulf sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Uni Emirat Arab juga menyampaikan bela sungkawa untuk korban, serta mengingatkan bahwa eskalasi yang berlanjut dapat mengancam perdamaian dan keamanan regional maupun global. Qatar mengecam serangan tersebut dan menegaskan tidak akan mentolerir tindakan yang mengganggu keamanan serta kedaulatannya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Qatar sebagai sekutu penting, sambil memperingatkan Israel untuk berhati-hati dalam menangani konflik dengan Hamas. Pekan lalu Israel melancarkan serangan udara di Doha yang menargetkan pimpinan Hamas. Hamas menegaskan bahwa pejabat tingginya selamat, namun 5 anggota Hamas dan 1 personil keamanan Qatar tewas. Banyak negara dan organisasi termasuk Mesir, Turki, Libanon, Iran, Saudi Arabia, dan Dewan Kerjasama Gulf mengecam serangan terhadap ibu kota Qatar. Arif Rifai, redaksi Sinpo TV, melaporkan. Sejumlah pejabat di New York ditangkap saat berunjuk rasa menentang kondisi buruk di pusat pertahanan imigrasi Manhattan. Sebanyak 77 orang ditahan dalam aksi protes di gedung Federal Plaza. Di antaranya ada anggota Dewan Kota, Legislatif Negara Bagian, dan City Comptroller Brad Lander. Mereka berusaha masuk ke ruang tahanan di lantai 10 yang diduga padat dan kotor, namun agen federal melarang dan menangkap mereka saat melakukan aksi duduk di koridor. Insiden ini terjadi sehari setelah Hakim Federal memerintahkan ICE untuk memperbaiki kondisi mulai dari kebersihan, ruang yang layak, sampai fasilitas dasar seperti sabun dan produk higienis. Pejabat dan pengunjuk rasa menuding petugas imigrasi berusaha menutup-nutupi kondisi di dalam, bahkan mengunci pintu dengan zip ties dan menutup celah dengan lakban agar tidak terlihat dari luar. Mereka juga mengkritik tindakan petugas yang disebut tertawa saat menangani proses penahanan. Sesuatu yang dinilai menunjukkan sikap tidak manusiawi terhadap para tahanan. Fiska Israel, redaksi Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Sorotan Dunia. Pemirsa, desa Kem Tan di kota Hoi An, Vietnam kini mendunia setelah Bay Mau Coconut Forest masuk daftar 50 desa terindah dunia versi Forbes. Keindahan hutan kelapa yang tenang dan atraksi perahu bambu menjadi daya tarik unik yang mendorong lonjakan wisatawan ke wilayah ini. Desa tepi sungai Chem Tan di kawasan Dong Wat Hoi An, Vietnam mengukuhkan diri sebagai destinasi wisata unik dengan hutan kelapa dan juga perahu bambu ikonis.
Baimau Kakanan Forest baru saja mendapatkan pengakuan internasional setelah masuk dalam daftar 50 desa terindah dunia tahun 2025 versi Unforgettable Travel Company yang juga dipublikasikan oleh Forbes. Gambar yang diambil pada Minggu 21 September 2025 menunjukkan wisatawan menyusuri sungai dengan perahu bambu bulat didampingi pengayuh lokal. Mereka terlihat menikmati pengalaman melintasi rimbunnya pohon kelapa yang juga menjadi ciri khas wilayah ini. Seorang wisatawan bernama Pan Chong Chan menyebut kunjungan ke tempat ini tak terlupakan dan ingin memperkenalkannya kepada keluarga dan teman. Warga setempat menyebut jumlah wisatawan telah tumbuh pesat dan memberikan dampak ekonomi positif bagi desa. Namun mereka juga menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan konservasi. Hutan Kelapa Baimau sendiri setiap tahun mendatangkan ratusan ribu wisatawan dan juga memberi kontribusi pada keberhasilan pariwisata Vietnam. Pada tahun 2024, negara ini mencatat kedatangan lebih dari 17 juta wisatawan mancanegara menurut data Badan Statistik Umum. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu dengan Sekjen PBB Antonio Guterres di Markas Besar PBB New York, Amerika Serikat. Pertemuan berlangsung usai Presiden menyampaikan pidato dalam konferensi tingkat tinggi terkait solusi damai untuk Palestina. Presiden Prabowo Subianto melangsungkan pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres di lantai 27 Gedung Sekretariat PBB New York, Amerika Serikat pada Senin, 22 September 2025. Kedatangan Presiden disambut langsung oleh Sekjen Guterres dan keduanya melakukan sesi foto bersama sebelum memulai pembahasan resmi. Pertemuan ini digelar setelah Presiden Prabowo menyampaikan pidato dalam konferensi internasional tingkat tinggi terkait penyelesaian damai isu Palestina melalui solusi dua negara. Dalam diskusi tersebut, Presiden menyoroti pentingnya solidaritas global demi menjaga stabilitas dan perdamaian dunia. Ia juga mendorong kolaborasi internasional dalam pembangunan berkelanjutan, serta menegaskan perlunya memperkuat peran negara berkembang dalam sistem multilateral. Isu konflik Palestina turut menjadi fokus di mana Indonesia kembali menyampaikan dukungannya terhadap penyelesaian damai melalui solusi dua negara. Indonesia juga menegaskan kesiapannya untuk turut serta dalam misi perdamaian PBB, khususnya di wilayah Gaza. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah pejabat tinggi seperti Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri HAM Natalius Pigai. Sementara itu, Sekjen Guterres hadir bersama jajaran pejabat senior PBB yang menangani isu-isu strategis global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kasus hukum yang melibatkan Luigi Meggione menjadi perhatian publik di Amerika Serikat. Jaksa penuntut umum menuduhnya sebagai pelaku terorisme, namun seorang hakim menyatakan tindakannya tidak masuk dalam kategori terorisme. Meggione didakwa setelah melakukan serangan yang menyebabkan kepanikan publik. Penuntut umum berargumen tindakannya memiliki unsur teror politik dan ancaman terhadap keamanan nasional. Namun hakim menggarisbawahi, meskipun berbahaya, motif serta skala aksi Meggione tidak memenuhi definisi terorisme dalam hukum federal. Keputusan ini memicu debat di kalangan pakar hukum dan politik. Sebagian pihak menilai penolakan label terorisme beresiko mengaburkan ancaman kekerasan domestik. Namun pihak lain berargumen penegakan hukum harus tetap berdasar pada definisi yang jelas dan tidak dipolitisasi. Kasus Meggione juga memunculkan kekhawatiran tentang bagaimana sistem hukum Amerika Serikat menangani insiden kekerasan non-negara. Perdebatan diperkirakan terus berlanjut seiring bertambahnya insiden yang dilihat sebagai teror domestik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ketegangan politik di Israel kembali meningkat. Ratusan warga berkumpul di dekat kediaman Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di Yerusalem. Mereka menuntut pemerintah segera memulangkan para sandera yang masih ditahan di Gaza. Suara protes juga dipenuhi rasa duka atas tewasnya sejumlah tawanan selama konflik berlangsung. Aksi demonstrasi ini penuh dengan simbolisme. Para pengunjuk rasa berpakaian putih dengan noda merah menyerupai darah. Visual yang menggambarkan nasib para sandera yang tewas selama perang di Gaza. Mereka berdiri di depan rumah resmi Netanyahu, menyerukan pemerintah agar segera membuat keputusan untuk membebaskan sandera yang masih hidup. Di antara mereka terlihat kerabat dan orang tua para sandera yang tak kuasa menahan tangis. Mereka mengangkat foto-foto anggota keluarga yang masih hilang atau diduga ditawan di Gaza. Sejak perang meledak tahun lalu, Israel melaporkan ratusan warganya ditawan oleh kelompok bersenjata Palestina. Sebagian dibebaskan melalui perjanjian gencatan senjata, namun puluhan lain masih hilang atau diduga meninggal dalam penyanderaan. Di dalam negeri, tekanan terhadap Netanyahu makin berat.
Keluarga Sandra menuntut diplomasi dan perjanjian untuk menyelamatkan nyawa, sementara sejumlah elit politik dan pendukung garis keras mendorong operasi militer lanjutan di Gaza tanpa kompromi. Polisi diterjunkan untuk menjaga keamanan di sekitar rumah Perdana Menteri. Meski aksi berlangsung tertib, suasana dipenuhi emosi dan tegangan politik yang membuat pemerintah makin terjepit. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, suasana memanas dalam sidang Senat Amerika Serikat. Direktur FBI, Kash Patel, terlibat bentrok argumen dengan sejumlah anggota Senat dari Partai Demokrat. Banyak pihak menilai sidang ini menunjukkan semakin besarnya polarisasi politik di Washington. Dalam sidang terbuka, Demokrat mengajukan pertanyaan kritis terkait langkah Patel dalam menangani sejumlah kasus sensitif. Mereka menilai Patel seringkali mengambil posisi politis alih-alih profesional. Suasana ruang sidang berubah tegang saat Patel membalas tuduhan dengan nada tinggi dan menyebut dirinya berkomitmen menegakkan hukum. Sejumlah Republikan di Senat memberikan dukungan penuh kepada Patel, sementara Demokrat terus menekankan pentingnya transparansi dan netralitas lembaga penegak hukum. Perdebatan panas ini menunjukkan betapa isu hukum dan keamanan nasional menjadi ajang tarik-menarik politik antar partai. Pengamat menilai kasus ini menjadi gambaran besar pertaruhan politik jelang pemilu Presiden 2025. Dan keputusan serta langkah Kash Patel akan terus menjadi sorotan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pengelolaan limbah dengan teknologi waste to energy terus menjadi perhatian oleh CEO Danantara, Rosan Roslani. China International Trust Investment Corporation atau CITIC Group datang ke Jakarta yang menandai keseriusan CITIC. Setelah kunjungan Rosan ke China pada bulan lalu, yang berfokus pada pengembangan pengelolaan limbah atau waste to energy, kali ini CITIC Group China datang ke Jakarta bersama Managing Director Asia Pacific Division, Mr. Yu Han. Diskusi memasuki tahap presentasi resmi yang menandakan keseriusan CITIC menjajaki peluang investasi strategis di Indonesia. Pembahasan tak hanya membahas mengenai waste to energy, melainkan juga pembangunan perumahan skala besar, revitalisasi sumur minyak, serta proyek perlindungan pesisir Giant Sea Wall. Harapannya, kerjasama ini dapat segera terwujud dan menjadi proyek konkret yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, wabah kolera melanda negara bagian Bauchi di Nigeria Timur Laut dan menyebabkan 58 orang meninggal dunia serta menginfeksi lebih dari 250 orang. Pihak berwenang membentuk komite baru untuk menguatkan respon darurat dan mencegah jangka panjang. Wabah kolera di negara bagian Bauchi, Nigeria Timur Laut telah menyebabkan 58 orang meninggal dan lebih dari 250 orang terinfeksi. Rekaman video di kota Bauchi menunjukkan dokter dan tenaga kesehatan merawat pasien di ruangan rumah sakit. Seorang pasien bernama Hafsat Muhammad mengungkapkan dirinya menderita sakit kepala, pusing, dan sulit bernafas. Setelah perawatan awal di rumah sakit komunitas, ia dipindahkan ke fasilitas spesialis untuk perawatan lebih lanjut. Sementara ibu dari seorang pasien anak, Hawa, mendesak agar otoritas membangun mekanisme yang memastikan rumah sakit mendulukan penyelamatan nyawa tanpa menunggu pembayaran. Ia menambahkan upaya pengobatan di rumah gagal sehingga terpaksa membawa anaknya ke rumah sakit umum. Petugas kesehatan menjelaskan masyarakat terus diedukasi tentang langkah perlindungan. Mereka menegaskan sumber air harus bebas dari mikroorganisme dan mengimbau warga merebus air sebelum digunakan. Penyakit yang menyebar melalui makanan dan air tercemar ini masih umum terjadi di Nigeria. Para ahli mengaitkan wabah yang berulang dengan krisis kekurangan air di pedesaan maupun perkotaan. Menurut laporan media, komite yang baru dibentuk akan memusatkan upaya respon dan menyelaraskan strategi pencegahan dengan pedoman nasional, serta pusat pengendalian dan pencegahan penyakit Nigeria. Dalam 2 tahun terakhir, pejabat kesehatan mencatat lebih dari 11.000 kasus diduga kolera, dengan anak-anak kecil sebagai kelompok paling terdampak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Puluhan jenazah warga Palestina dibawa ke Rumah Sakit Al-Shifa Gaza pada Minggu 21 September 2025. Operasi militer Israel terhadap Hamas terus berlanjut dengan korban sipil terus bertambah. Keluarga berduka atas puluhan warga Palestina yang meninggal di depan Rumah Sakit Al-Shifa di Gaza Barat pada Minggu 21 September 2025. Rekaman video menunjukkan keluarga menangis di samping jenazah
sebelum sholat jenazah digelar. Keluarga menegaskan bahwa korban adalah warga sipil yang tak bersalah. Serangan terjadi mendadak tanpa peringatan. Rumah penuh dengan anak-anak, perempuan, dan keluarga pengungsi. Media lokal melaporkan rumah sakit di Gaza menerima 31 jenazah sejak Minggu pagi. Kementerian Kesehatan Gaza menyatakan 75 orang tewas dalam 24 jam terakhir dan 304 orang luka. Sementara itu, militer Israel mengkonfirmasi operasi militer terus diperdalam di Gaza. Pihaknya mengklaim menghabisi sejumlah militan yang sedang merencanakan serangan. Pada 8 Agustus, pemerintah Israel mengesahkan rencana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menguasai seluruh Gaza. Operasi Gideon's Chariots memasuki fase kedua setelah negosiasi dengan Hamas gagal. Konflik Israel-Hamas dimulai sejak serangan Palestina pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan 1.139 orang dan menyandra 200 lebih warga Israel. Sejak itu, operasi militer Israel telah menyebabkan 65.283 warga Palestina tewas dan 166.575 orang luka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Atraksi unik terjadi di pantai tengah Italia. Pembalap nasional Fabio Barone memacu Ferrari di atas kapal perang milik Angkatan Laut demi meraih rekor dunia mobil tercepat di atas kapal. Rekaman memperlihatkan suara Ferrari beraung di landasan kapal perang yang luas. Fabio Barone, yang dikenal sering memburu rekor dunia nyeleneh, kini menantang diri memacu mobil sport legendaris itu di area tak biasa. Dengan helm dan perlengkapan lengkap, Barone melaju kencang di sepanjang arena di atas kapal, mencoba membuktikan kalau Ferrari tetap bisa unjuk gigi meski di atas kapal perang. Pihak penyelenggara menyebut atraksi ini sebagai perpaduan teknologi otomotif dan kekuatan maritim Italia. Angkatan Laut Italia memberikan izin khusus untuk pemakaian kapal perang sebagai arena yang jarang terjadi. Barone menyatakan aksi ini bukan hanya soal kecepatan, tapi juga soal kebanggaan. Ia ingin memperlihatkan teknologi dan gaya hidup Italia ke dunia. Penonton di sekitar pelabuhan pun bersorak saat Ferrari merah itu melesat di bagian atas kapal yang biasanya dipakai pesawat tempur. Sebelumnya, Barone juga dikenal sebagai pembalap yang sering membuat rekor unik, termasuk menaklukkan jalur pegunungan ekstrim di berbagai belahan dunia. Rekor di atas kapal perang ini diharapkan bisa tercatat resmi di Guinness World Record. Namun panitia masih menunggu verifikasi dari Guinness. Fabio Barone menambahkan momen ini jadi simbol penyatuan semangat balap dengan tradisi maritim Italia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un menyatakan pengembangan kecerdasan buatan menjadi prioritas utama untuk modernisasi teknologi senjata dan kemampuan drone militer. Dalam kunjungan ke Kompleks Teknologi Aeronautika tanpa awak di Pyongyang, Kim menyaksikan uji coba drone multifungsi dan kendaraan pengintai tanpa awak. Ia menekankan pentingnya pengembangan cepat teknologi AI untuk meningkatkan sistem senjata nirawak, serta mendorong perluasan produksi massal drone. Kunjungan ini terjadi hanya sepekan setelah Kim menyaksikan uji coba mesin roket berbahan bakar padat untuk rudal balistik antar benua yang diklaim memperluas kapabilitas nuklir Pyongyang. Korea Utara saat ini memiliki persenjataan yang meliputi rudal balistik dan cruise bersenjata nuklir, stok persenjataan nuklir yang terus bertambah, serta program satelit mata-mata yang masih berkembang. Fiska Israel, redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto dan CEO Danantara Rosan Roslani bertemu dengan pendiri Bloomberg LP, Michael Bloomberg. Pertemuan ini membahas peluang investasi energi bersih dan kolaborasi antara Bloomberg dan Indonesia. Melalui unggahan resmi di akun media sosial @rosanroslani, CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara menginformasikan tentang pertemuan Presiden Prabowo dengan Michael Bloomberg, pendiri Bloomberg LP, yang berlangsung di New York pada Selasa 23 September 2025. Pertemuan ini dilakukan saat Presiden Prabowo Subianto tengah melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat. Dalam caption postingan, pertemuan tersebut membahas peluang investasi Bloomberg LP di Indonesia, serta potensi kolaborasi untuk memperkuat ekosistem investasi nasional seperti energi bersih dan perlindungan sumber daya laut. Rosan juga menyampaikan bahwa Prabowo mengajak Michael Bloomberg untuk melakukan kunjungan kerja ke Indonesia guna mempererat kemitraan kedua pihak. Kunjungan Prabowo ke Amerika Serikat merupakan bagian dari rangkaian agenda yang juga mencakup kehadirannya pada forum konferensi tingkat tinggi PBB.
Forum tersebut membahas solusi dua negara untuk konflik Palestina dan Israel sebagai upaya mendorong perdamaian di kawasan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kebun Binatang Madrid menggelar perayaan ulang tahun ke-5 untuk dua panda raksasa, Jinxi dan Zunyu, yang menarik ribuan pengunjung. Wisatawan antusias menyaksikan keduanya menikmati kue khusus serta berbagai kegiatan budaya. Dua panda raksasa, Jinxi dan Zunyu, merayakan ulang tahun ke-5 di Kebun Binatang Madrid pada Sabtu 20 September 2025. Pengunjung menyaksikan langsung saat keduanya menikmati kue khusus yang terbuat dari apel, labu, bambu, dan semangka. Jinxi dan Zunyu yang lahir pada 2020 tiba di Spanyol pada April 2024 melalui kerjasama antara Kebun Binatang Madrid dan China Wildlife Conservation Association. Keduanya akan tinggal di Spanyol selama 10 tahun dalam program konservasi dan pembiakan. Sejak 1990-an, Tiongkok telah melakukan penelitian bersama 26 lembaga di 20 negara dan berhasil membiakan lebih dari 60 anak panda di seluruh dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. CEO Danantara Roshan Roslani terus menerima beragam kunjungan dari perusahaan Cina dalam rangka proyek Waste to Energy. Chairman and CEO Zhejiang Weiming Environment Protection, Mr. Zhang Guangming, datang ke Jakarta untuk berdiskusi lebih lanjut. Kunjungan perusahaan terkemuka Tiongkok di bidang Waste to Energy, Zhejiang Weiming Environment Protection, bersama Chairman dan CEO Mr. Zhang Guangming, menjadi hasil tindak lanjut dari sejumlah diskusi yang dilakukan CEO Danantara Roshan Roslani pada Agustus lalu ke China. Melalui akun Instagram pribadinya, @roshanroslani, dirinya terlihat membahas penguatan penerapan teknologi pengolahan sampah modern berstandar global yang berdampak langsung bagi masyarakat. Selain itu, dirinya juga membahas tindak lanjut kerjasama pembangunan fasilitas WTI di tanah air. Pertemuan ini sekaligus membuka peluang sinergi di bidang manufaktur dan riset peralatan untuk mendukung transisi energi hijau nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup sorotan dunia edisi kali ini. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.